Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan men-share mengenai atap penjemur UV atau UV dryer. Jadi atap UV ini adalah atap yang digunakan untuk menjemur bahan pakan. Kawan-kawan bisa menjemur bahan pakan seperti ikan kering yang sudah afkir tapi masih agak basah. Bisa menjemur ampas tahu untuk dikeringkan. Bisa juga menjemur jagung dan berbagai bahan pakan yang lain. Termasuk bisa untuk menjemur bahan yang sudah dipeleting, sudah berbentuk pelet. Untuk biaya ini termasuk hanya ada pengeluaran yang mendadak atau sekaligus pada awal pembuatannya saja. Setelah itu untuk operasionalnya dia sangat kecil dibandingkan dengan open listrik atau rotary dryer. Karena open listrik dia memerlukan operasional wattnya lumayan besar, hampir sampai 50.000 per harinya. Dan oven rotary dryer setiap kali pengeringan per 2 sak itu dia memerlukan 1 tabung gas 3 kg. Sedangkan ini dia tidak ada biaya operasional, hanya biaya pembuatan awal. Tetapi efektivitas UV dryer ini sangat bagus. Bahkan walaupun kondisi hujan lebat seperti ini dan air hujan yang deras, bahan tidak akan kebasahan, tetapi akan tetap menguap atau tetap mengeluarkan kadar airnya pada bahan-bahan pakan tersebut. Nah, untuk biayanya kemarin kita membeli untuk bagian atas ini. Yang pertama dulu kita bahas ukurannya. Untuk ukuran dari atap UV ini dia hanya 3,5 meter untuk lebar dan panjangnya 5,5 meter. Jadi dari sini ke sini 3,5 meter, dari sana ke sana 5,5 meter. Kenapa jadi kita membuatnya seperti itu? Dikarenakan plastik yang bagian atas untuk atap ini kita kemarin beli plastik UV yang 200 mikron. Nanti akan saya buatkan contoh bagaimana cara saya membelinya. 200 mikron ukuran 4x6. Karena saya pikir atapnya akan dibengkokkan dan harus ada yang dilipat di bagian ujung-ujungnya, maka harus ada pengurangan ukuran dari ukuran atap plastiknya. Jadi kita kurangkan setengah meter dari ukuran lebar dan panjang. Jadi kita buat 3x5 terus. Untuk tongkat-tongkatnya kita hanya menggunakan bambu. Tapi kebiasaan karena bahan bambu ini, kalau bahan bambunya biasanya kuat saja dia. Hanya biasanya pada kaki-kakinya dia membusuk atau lapuk. Biasanya di bagian kaki sini dia busuk dan lapuk. Nah, karena itu kita kemarin berinisiatif bahwa setiap kaki-kaki tiang ini kita beri lubang. Terus sebelum ditancapkan bambu kita beri semen. Jadi setiap tiang dia disemen pada kakinya. Tujuannya agar tidak ada genangan air di bagian sini, sehingga kaki-kakinya tidak mudah lapuk. Nah, itu untuk tongkat, dan kita juga hanya mengambil bambu di belakang. Tongkatnya karena kita membuatnya 5,5 meter, jadi kita bikin 5 tongkat untuk panjang dan 3 tongkat untuk lebar. Nah, lalu bagian atap kita menggunakan pipa setengah in. Ini sudah ada yang beli, ini penjepit untuk atap UV memang. Ini ukuran setengah in. Jadi ada yang jual setengah in, ada yang jual 3/4. Nah, saya beli yang setengah in. Karena ini memang disengaja ukurannya adalah 4 meter atau 3,5 meter. Jadi pipa yang digunakan untuk dilakukan ini dia 1 batang, persis 1 batang. 1 batang pipa setengah in itu dibengkokkan. Nah, kenapa yang dipilih pipa? Alasannya karena sifat bahannya elastis. Karena bahannya elastis, jadi dia mudah dibengkokkan. Seandainya kawan-kawan memiliki bahan lain yang memiliki sifat elastis agar bisa melengkungkan atap,
maka bisa saja digunakan. Tapi yang paling murah dan mudah dan kuat saat ini adalah pipa PVC karena bahannya elastis. Terus untuk bagian yang panjang di bagian atap ini bisa digunakan bambu saja. Jadi untuk pipa yang melengkung diikatkan ke bambu. Jadi untuk yang lurusnya bambu saja tidak apa-apa karena tidak melengkung. Yang melengkungnya saja menggunakan pipa. Nah, untuk saya sendiri tidak, saya sendiri menggunakan pipa seluruhnya agar memudahkan di dalam instalasi. Jadi setiap sambungan kita sambung dengan sambungan PVC memang. Yang ini menggunakan L-kni setengah in. Nah, untuk bagian yang di sini tulang-tulang di tiap-tiap pipanya kita menggunakan T setengah in. Nah, itu juga menggunakan T setengah in, itu juga T setengah in, T setengah in. Yang paling ujung lagi dia menggunakan L-kni setengah in. Nah, untuk total pipa yang dilengkukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 batang pipa. Terus untuk sampingnya di sini 1 batang setengah, di sebelah sana 1 batang setengah. Jadi totalnya 10 batang pipa. Untuk atap plastik UV nya kemarin beli ukuran 4x6 itu kalau tidak salah 200 berapa gitu, atau 100 berapa, nanti kita lihat di toko online-nya. Terus untuk dinding-dinding ini kemarin beli hanya 0,3 30 mikron saja, ini yang tipis karena tujuannya hanya untuk dinding agar tidak dimasuki oleh ayam atau hewan-hewan yang lain, untuk menjaga itu saja. Jadi kita lapis dindingnya juga menggunakan plastik UV tapi yang tipis saja. Lalu kita jepit bambu seperti ini saja bagian atas, lalu di bawah juga dijepit bambu seperti itu saja. Lalu untuk alas ini kita berikan tulang kayu. Nah, ini adalah tulangan kayu untuk menahan si bambu. Nah, sedangkan ini adalah bambu yang sudah dipotong-potong kecil dijadikan alas. Jadi seperti ini. Kenapa jadi kita buat agak tinggi seperti ini untuk lantai? Dikarenakan apabila hujan lebat, tanahnya ini jadi resapan air atau jadi mengandung air. Jadi terpaksa harus dibuatkan alas jemuran yang sedikit lebih tinggi. Kemarin untuk alasnya ini saja kita menghabiskan untuk biaya bahan sekitar 500.000. Tapi hasil akhirnya barang-barang ini hanya sekali saja dibuat dan memiliki nilai operasional yang sangat minim. Jadi kalau saya pribadi menganggap bahwa memiliki tempat jemuran bahan pakan ini, apabila kawan-kawan memiliki bahan pakan yang bisa dikeringkan, maka ini sangat worth it. Terus yang terakhir untuk bagian yang tengah ini dikasih tinggi seperti ini agar bisa dilengkupkan. Nah, untuk bagian atasnya ini hanya di sekrup saja. Untuk bambu-bambu pada bagian atas ini hanya untuk menahan agar atapnya tidak terbuka. Kenapa jadi dipilih atap itu bentuknya melengkung seperti ini? Apabila kawan-kawan pernah mempelajari tentang rumus udara atau aerodinamis, maka atap seperti ini akan lebih awet atau lebih kuat, dikarenakan angin yang deras tidak akan meniup atap untuk terbuka atau naik ke atas, karena angin akan berjalan melalui sini dan belok ke sini dan keluar lewat situ. Itu seperti itu sifat angin memang. Nah, itu saja untuk video tentang pembuatan atap penjemuran UV untuk memaksimalkan proses beternak dalam pembuatan bahan pakan. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.